Terima kasih Bapa, kami bersyukur kasih-Mu memenuhi setiap kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, mari Roh Kudus Engkau pimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Glory, Bapa yang kekal. Glory, glory, haleluya. Engkaulah Bapa kami, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, oh, haleluya. Yesus, kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, oh. Kirabaralabo, kirarararabo. Kasih-Mu mengalir, kasih setiamu Tuhan.
pernah tinggalkan kami. Haleluya, oh haleluya, glory, haleluya, Yesus, oh kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, oh kiara la 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 bo, inama ra la 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 bo, inara la 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 bo, glory haleluya, oh terima kasih Tuhan, terima kasih oh kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih oh terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kembali kita bersekutu, berjumpa dalam program kali ini. Dan tentunya saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema dari Gereja Allah Baik, bahwa tahun ini setiap jemaat harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara, tema ini bukan hanya sekedar menjadi tema biasa yang ya asal ditentukan aja ada temanya. Tidak saudara, tetapi ada satu maksud dan tujuan dari tema ini dicantumkan bagi seluruh jemaat Gereja Allah Baik dimanapun berada di seluruh pelosok negeri ini. Saudara, hidup dipenuhi Roh Kudus adalah satu kehidupan yang harus dijalani oleh setiap umat Tuhan. Apa sih saudara tujuan daripada hidup dipenuhi Roh Kudus? Kali ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11.
Saudara bisa mempersiapkan untuk bersama-sama dengan saya membaca ayat ini. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Perhatikan ayat berikutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, banyak orang Kristen hidupnya sudah menjalani baptisan. Tetapi tidak melakukan hidup baru sesuai dengan tujuan dari dibaptis. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang baptisan air, tapi saya akan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus berbicara tentang hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus. Kalau mungkin banyak orang katakan, "Loh Pak, aku sudah dibaptis." Tetapi ada banyak anak Tuhan sekalipun dikatakan sudah lahir baru, tetapi mereka masih melakukan banyak dosa. Benar enggak? Contohnya, kita masih menjumpai ya kalau saya pelayanan di LP, ada tahanan yang namanya Yohanes Marsudi, misalnya kayak seperti itu. Namanya udah nama Kristen. Atau ada Petrus Jakaria, wah double. Petrus Jakaria lagi. Tetapi bagaimana hidupnya? Masih hidup di dalam dosa. Saudara, baptisan air memang seharusnya kita hidup baru meninggalkan kehidupan lama dosa. Tetapi pada kenyataannya kita banyak melihat anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis mereka masih melakukan perbuatan dosa. Hari ini saya akan berbicara tentang baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus bagi setiap anak-anak Tuhan. Dikatakan Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Baptisan Roh Kudus mengandung pengertian hidup dimurnikan. Kita hidup sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Ini yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memurnikan hidup kita. Di sini dikatakan baptisan Roh Kudus dan dengan api. Api ini berbicara tentang pemurnian Bapak Ibu Saudara. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita perlu hidup kita dimurnikan oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa tanpa Roh Kudus. Kita nggak bisa berusaha hidup kudus tanpa pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Maka yang terjadi adalah kita akan hidup secara daging. Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan memurnikan hidup kita. Maka Tuhan yang akan terus membawa kita pada kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh taat setia melakukan firman Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana caranya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Banyak orang itu bertanya-tanya, kenapa aku gak bisa hidup sesuai dengan Roh Kudus? Kenapa aku gak bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Hari ini kita akan belajar saudara. Yang pertama, kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus saudara, Tuhan Yesus katakan mintalah. Sudahkah saudara minta kepada Tuhan untuk hidup Anda dipenuhi oleh Roh Kudus? Sebab Roh Kudus adalah pribadi saudara. Roh Kudus bukan secara otoriter memenuhi hidup kita. Kalau dia tidak diundang, kalau Roh Kudus tidak dipersilakan, maka Roh Kudus tidak akan bekerja dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita, ketika kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita, maka detik itu juga Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Saudara bisa membuka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Perhatikan, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus katakan, mintalah. Kalau engkau rindu hidupmu dipenuhi Roh Kudus, kalau saudara rindu hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Minta kepada Tuhan supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Firman ini mengatakan, mintalah maka kamu akan menerima. Minta hari ini engkau akan menerima kepenuhan yang dari Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, setiap kita perlu hidup dipenuhi Roh Kudus. Setiap kita perlu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab dikatakan tadi di dalam Matius pasal 3 ayat 11 bahwa Roh Kudus yang akan memurnikan hidup kita. Roh Kudus yang akan terus membawa kita melakukan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Maka dari itu yuk, bagaimana caranya untuk kita dipenuhi Roh Kudus? Hidup murni berkenan di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan. Bukan hal yang susah. Kita tinggal katakan kepada Tuhan, Tuhan penuhi hidupku dengan Roh Kudus. Maka Tuhan dengar doa saudara. Tuhan dengar keinginan saudara. Sebab Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Yang kedua saudara, selain kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana caranya supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang kedua dikatakan tinggalkan kedagingan. Karena apa saudara? Hidup secara roh berbeda dengan hidup secara daging. Kalau hidup secara daging saudara, kita mungkin dipenuhi dengan kebencian, sakit hati, pola pemikiran kita yang lebih condong kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita lebih melihat kepada ego kita sendiri. Kemudian kita ada keangkuhan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Itu hidup secara kedagingan. Tetapi hari ini, kalau kita semua rindu, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tinggalkan kedagingan kita dan hiduplah secara roh. Coba kita akan membuka di dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Dikatakan demikian, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, tidak bisa tidak. Kalau saudara rindu hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, tinggalkan kedagingan. Sebab keinginan daging, firman Allah katakan, bertentangan dengan keinginan roh. Bagaimana kita masih hidup secara daging? Next, nanti di session berikutnya saya akan sampaikan bagaimana kita bisa hidup secara roh. Tetapi hari ini firman Allah katakan, tinggalkan kedagingan. Saudara, kalau engkau rindu hidupmu dipenuhi Roh Kudus, kita tinggal taat sama Tuhan. Kalau firman Allah katakan bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, demikian juga sebaliknya. Kita mau taat. Yuk, firman Allah katakan tinggalkan kedagingan. Hidup secara roh. Hidup menurut apa yang Tuhan katakan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau kita menjaga hidup kita, kita sudah minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Kita menjaga hidup kita, kita tidak hidup secara daging. Maka saudara akan dipenuhi, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Yang membawa saudara pada kesempurnaan. Bahwa saudara didapati berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, jangan saudara hidup lebih condong kepada kedagingan. Tapi hiduplah secara roh. Lihat apa yang Tuhan mau. Sebab hidup kita diciptakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Daging ini sementara saudara. Tetapi roh kekal adanya. Maka dari itu tinggalkan kedagingan. Hiduplah secara roh. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang berpaut kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh diarahkan kepada Tuhan.
Mazmur pasal 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hari ini, lekatkan hatimu pada Tuhan. Lekatkan hatimu kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melekat hati kita kepada Tuhan? Satu syaratnya saudara, tinggalkan semua keinginanmu, keegoanmu, kedaginganmu. Maka engkau akan bisa mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Ketika hatimu hanya tertuju kepada Tuhan, di dalam pemazmur ini tidak hanya berbicara bagaimana perlindungan Allah terjadi dalam hidup kita, tapi kita akan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Tinggalkan kedagingan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Maka engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sudah saya katakan bahwa kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan memurnikan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan mengurapi kita. Dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Satu kerinduan Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau katakan, hiduplah penuh dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara bisa renungkan firman ini. Saya akan berdoa bagi saudara semua yang sedang menyaksikan program pagi hari ini. Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kami bersyukur, kami memiliki Engkau. Kami memiliki Roh Kudus yang senantiasa memurnikan, menyucikan, menguduskan kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang menyaksikan program ini, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan Roh Kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau hidup dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan terus memimpin setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan mencurahkan berkat-Nya, damai sejahtera Allah melingkupi setiap kita. Terpujilah nama Tuhan Allah. Apapun yang engkau lakukan pagi hari ini, sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam setiap langkah hidupmu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.